relatif memang sejak awal sudah kita diskusikan. Memang kemudian kita masuk reses, sehingga koordinasi dan diskusi itu setelah reses ini kita akan di daerah semua, jadi tidak terlalu intens. Tetapi nanti akan dijelaskan oleh Pak Zul. Kita sebelum ke sini itu sudah berdiskusi agak lumayan intens dengan kawan-kawan di DPR, termasuk juga meminta informasi dari Kedutaan Besar Australia. Nah, dari kita minta itu mereka datang ke DPR. Mereka datang ke DPR memberikan informasi dan meminta antar dubes ini berkomunikasi lewat Kementerian Luar Negeri. Ini ada Kementerian Luar Negerinya, ada orangnya, bisa dicek, ya, bisa dicek, supaya tidak ada dusta di antara kita, apalagi anak di antara kita, ya kan? Saudara Yusuf gitu ya. Jadi nanti dicek, nanti dijelaskan secara detail oleh kawan saya Pak Zulkarnain Jabar. Di bulan Januari, akhir Januari, kita rapat di pleno Komisi 8 memutuskan nama-nama dari panja fakir miskin. Karena mekanisme itu harus ditetapkan berdasarkan proporsional partai-partai menurut kursinya yang ada di DPR. Jadi maaf Pak Yuda, jadi kalau di sini misalnya Demokrat agak banyak daripada yang lain, itu bukan kenapa, proporsional aja sesuai dengan jumlah kursi di parlemen. Karena kalau tidak nanti bukan berdasarkan di voting dan sebagainya. Tidak. Terus kemudian pada akhir Januari itu kami ajukan surat pertama kepada kedutaan dan Kemenlu, ya, Deplu, tentang persoalan ke Australia ini. Ya, kalau soal Australia sudah diuraikan tadi. Saya menuraikan tentang teknis ke Australia. Dubes Australia memberi jawab bahwa mereka pada awal April bersedia datang ke DPR RI. Kurang lebih tanggal 9 April, Pak. Langsung Dubes bersama timnya datang ke DPR RI. Jadi bukan kami datang ke Kedutaan Besar Australia, tapi Duta Besar, yang mulia Duta Besar Australia bersama seluruh stafnya datang ke DPR RI ke Komisi 8. Mereka mempresentasikan di situ dan memberi apresiasi yang luar biasa. Dan kami juga didampingi oleh Kemenlu, yang dalam hal ini diwakili Bu Vince, yang sekarang ikut juga dalam tim yang berangkat dari Jakarta ini. Didapatlah gambaran, karena ini menyangkut masalah fakir miskin, tentu kita masuk kepada wilayah negara yang bersangkutan. Kita harus tentunya tidak hanya dalam etika diplomatik, tapi hal-hal yang sewajarnya untuk kita mendapatkan masukan dari Duta Besar itu. Respon yang diberikan Duta Besar luar biasa. Bahkan mereka mengatakan, setelah pertemuan ini, maka acara DPR ini akan diatur oleh Kementerian Luar Negeri Australia dengan mengikutsertakan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Canberra. Saudara yang kami hormati, banyak keinginan kami dalam agenda yang kami sampaikan itu, termasuk yang persoalan yang namanya dalam tanda kutip aborigin tadi. Karena kita memiliki komunitas adat terpencil yang cukup banyak di Indonesia. Bukan hanya suku Kubu, bukan hanya suku Tengger, bukan hanya Badui, banyak lagi komunitas adat terpencil kita yang luar biasa. Tapi dalam agenda yang telah disusun itu, terlihat persoalan itu tidak tampak secara eksplisit. Kemudian, saya singkat aja Pak Yuda ya. Pada saat masuk surat pada akhir dari PPI, kami pun berpikir, bukan tidak kami mempertimbangkan. Di antara kami dan dari partai berbeda. Memberikan respon itu juga bisa berbeda. Tidak semuanya juga marah dengan surat itu, ada juga yang senang, ada yang setengah senang, ada yang mungkin ya, sebaliknya dan sebagainya lah. Sehingga ada timbul pemikiran dari kesepakatan, bagaimana kita kalau memundurkan ini? Maka kita kontaklah Kedutaan Besar kita di Canberra, yaitu Pak Denny, ada di sini Pak Denny di Canberra, dan atas pendidikan yang mengatur, ditugaskan oleh Duta Besar mengatur kedatangan dari Komisi 8. Beliau menyampaikan secara tegas, apabila acara sudah diatur oleh Kemenlu Australia dan acara itu sudah oke, apabila DPR membatalkan sepihak, maka persoalan itu akan menjadi beban dari KBRI dan akan menjadi persoalan-persoalan yang berhubungan dengan diplomatik. Jadi, maaf saudara, itu juga sudah kami sampaikan.
Walaupun sebenarnya Pak Anu katakan tadi terkait dengan tugas dan posisi kita ini, apapun kritik dan sebagainya kita tampung aja. Tapi kami sudah melakukan hal yang demikian. Sebenarnya gampang, akses nomor saya gampang, nah, susah-susah aja. Di DPR ada, ya, di sekretariat ada. Saya heran ketika katanya kita susah dihubungi. Saya belum pernah dihubungi satupun orang dari PPA selama ini. Ada. Kalau ada pasti saya jawab, apalagi kalau SMS, pasti saya balas. Nomor bisa diakses. Masa kita nggak kasih tahu ini nomor saya? Kan kita juga nggak tahu kalau ada masalah hubungan di internal kawan-kawan kan. Kita kan tidak tahu juga bagaimana kawan-kawan menyikapi ini. Kita tahunya dari media, setelah muncul dari media. Oleh karena itu, saya kira berapa? Oh, email saya ya. Oke, email saya boleh dicatat sekarang. Karding_AKK karding_AKK@yahoo.co.id. Dicatat aja. Kemudian HP saya. Nanti di sekretariatan bisa diminta. 0811 288 770. Saya kira itu Pak Hadi. Terima kasih atas perhatian kawan-kawan semua. Atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.